Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang beraktivitas, apapun itu, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan, serta memperoleh keberhasilan ke depannya. Dan tentunya akan memberikan manfaat kepada lingkungan ataupun diri teman-teman sekalian. Untuk saat ini ataupun dalam kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang apa ataupun mengapa kita sering merasa lelah walaupun sudah banyak melakukan istirahat ataupun sudah beristirahat. Jadi kan kadang kita merasa tidak semangat dalam aktivitas ataupun keseharian kita walaupun kita sudah mengalami proses ataupun menjalani proses yang kita namakan dengan istirahat ataupun santai. Di sini perlu kita perhatikan sebelum masuk ke topik pembicaraan, sebaiknya kita mengenali unsur-unsur apa yang membentuk diri kita. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri ataupun pribadi kita, keadaan kita, tubuh kita sendiri. Di sini kita itu terdiri dari 3 unsur yang bisa saya sebutkan seperti itu. Jadi yang pertama itu, kita itu terdiri dari mindset atau pola pikir. Jadi kita ini memiliki pikiran ataupun daya imajinasi, memikirkan. Kemudian yang kedua yaitu kita memiliki fisik tubuh atau yang kita namakan sebagai jasmani ataupun body, yang dimana ini merupakan wujud kita yang bisa kita lihat. Kemudian kita juga memiliki rohani ataupun jiwa, yang istilah bahasa kerennya yaitu soul, atau keadaan di mana itu merupakan kendali ataupun alam bawah sadar kita yang berhubungan dengan perasaan. Jadi di sini kita harus memiliki keseimbangan ataupun balance terhadap 3 unsur tersebut, sehingga pada saat kita melakukan proses istirahat ataupun melakukan istirahat, maka kita harus mampu membimbing diri kita menuju kondisi yang tenang ataupun rileks. Sebagai contoh, kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang ataupun sekitar kita, mungkin dari tontonan ataupun apa yang kita lihat, itu seperti orang yang akan dihipnotis. Jadi orang yang akan dihipnotis tersebut pastinya akan digiring atau dibawa ke proses alam bawah sadarnya. Jadi harus dibawa ke situasi tenang dan rileks untuk memperoleh momen yang diharapkan. Dengan tindakan seperti ini, diharapkan kita mampu membawa ketiga unsur tersebut, baik itu pikiran, tubuh, jiwa, yang kita miliki itu agar menjadi lebih santai untuk menikmati nilai ataupun manfaat dari sebuah ketenangan. Dan otomatis jika kita masih dalam posisi tegang ataupun semangat, berpikiran kemana-mana, dan dapat dipastikan kondisi kita itu akan selalu terjaga. Bukan malah ketenangan yang kita peroleh saat melakukan proses istirahat. Sehingga istirahat ataupun waktu santai kita menjadi kurang berkualitas. Walaupun kita sudah tidur berjam-jam, karena kita masih dalam prosesi pikiran yang terjaga ataupun masih aktif. Sebagai contoh, di sini bisa kita umpamakan atau bisa kita misalkan, bila kita telah selesai melakukan aktivitas, baik itu pekerjaan ataupun kegiatan apapun, biasanya itu saat dimana kita akan beristirahat atau dalam posisi santai, dari waktu beralih
dari satu aktivitas ke aktivitas lain, itu biasanya kita jadikan waktu tersebut sebagai hiburan sebelum kita beristirahat atau tidur. Misalkan di sini kita bermain gadget, melihat film, menengok sosmed, bermain game, dan mungkin nongkrong-nongkrong di kafe dan sebagainya. Bila apapun segala aktivitas yang kita lakukan tersebut terlihat bagus ataupun menarik, biasanya itu gairah ataupun semangat kita menjadi 100% lagi. Bukan malah rileks ataupun nyantai ataupun santai untuk menuju proses ke istirahat. Sehingga kita malah akan balik terjaga ataupun aktif lagi dan semangat. Otomatis waktu yang seharusnya kita gunakan atau kita transisikan atau beralih dari proses aktif ke proses pasif, itu pastinya tidak akan terlaksana secara maksimal. Sehingga pada akhirnya pola ataupun ritme dari waktu istirahat kita itu menjadi tidak teratur. Karena kita pasti akan gagal membawa ketiga unsur tadi, baik itu pikiran, badan, dan jiwa kita itu dalam kondisi tenang ataupun rileks, yang tujuannya itu menuju ke proses istirahat yang sesungguhnya. Jadi kita gagal membawa diri kita ke dalam keadaan itu. Dari aktivitas pikiran ataupun badan kita tersebut pastinya akan berdampak pada kondisi psikologis ataupun jiwa kita yang tidak stabil. Dan biasanya itu untuk mengganti ataupun membius ataupun menangani kelelahan tersebut, biasanya itu kita pakai hal-hal yang membuat kita tenang. Seperti misalkan ya, kita ganti dengan minuman suplemen, terus rokok dan sebagainya demi mengimbangi kondisi jiwa kita itu agar tidak merasa letih ataupun capek. Jadi kita membuat diri kita terjaga itu dengan secara paksa. Tapi perlu diingat, suatu saat kondisi tubuh kita itu tidak akan bisa dibohongi. Dan dapat kita lihat banyak orang ataupun remaja yang umumnya masih terbilang muda itu mengalami hal-hal yang tidak seharusnya, seperti menderita asam urat, kolesterol, ataupun kadar gula darah yang tinggi. Begitu pula dengan penampakan ataupun tampilan mereka, biasanya itu terlihat tua dan tidak sesuai dengan keadaan umur yang sebenarnya, walaupun itu masih terbilang muda. Dan ini tentunya merupakan akibat dari berbagai hal yang kita konsumsi tadi untuk menenangkan atau menguatkan baik itu tubuh kita ataupun jiwa kita, yang tentunya hal-hal tersebut tidak seharusnya kita konsumsi, seperti minuman bersuplemen ataupun obat-obatan yang membuat kita itu merasa menjadi lebih nyaman ataupun enak. Dan semakin lama bila hal ini kita lakukan atau kita konsumsi, otomatis itu akan menjadikan racun atau menjadi racun kepada tubuh kita. Jadi usahakan untuk teman-teman semuanya, sebelum menuju ke proses ataupun melakukan istirahat, itu usahakan kita menyeimbangkan ketiga unsur tersebut, baik itu pikiran, tubuh, ataupun jiwa kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, ataupun yang kita rasakan itu harusnya bisa menenangkan diri kita hingga membawa diri kita menuju posisi rileks, sehingga nanti proses istirahat kita itu menjadi lebih berkualitas. Jangan sampai sebelum kita tidur ataupun beristirahat itu memikirkan hal-hal yang membuat pikiran kita menjadi kacau, pikiran yang membuat stres ataupun yang menjadi beban. Itu usahakan dilupakan sejenak untuk kita melakukan istirahat tersebut.
Jadi jangan berpikiran atau melakukan tindakan yang aneh-aneh ataupun tidak seharusnya. Sehingga kita akan membawa keadaan kita menjadi santai ataupun rileks dalam proses transisi perpindahan dari yang sebelumnya itu aktif menuju ke tindakan pasif. Sehingga nanti istirahat kita itu akan menjadi tenang, baik itu yang kita konsumsi lewat penglihatan seperti apa yang kita saksikan ataupun apa yang kita dengar, itu seharusnya bisa membuat kita lebih tenang untuk memperoleh waktu istirahat yang berkualitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.